semuanya, apa kabar? Selamat datang di video kami. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah case study yang cukup menarik dan relevan dengan dunia bisnis sekarang, yaitu strategi negosiasi antara PT IMART dan PT Trans Nusantara. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita itu harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini PT IMART itu sebuah perusahaan retail. Mereka itu ingin menurunkan biaya logistik karena margin keuntungannya menurun akibat kenaikan harga bahan bakar. Perlu diketahui, PT IMART ini adalah salah satu klien utama dari PT Trans Nusantara, perusahaan penyedia jasa logistik yang mengelola pengiriman barang lintas provinsi atau nasional. Nah, permasalahan utamanya adalah PT IMART meminta potongan tarif pengiriman hingga 15%. Namun PT Trans Nusantara keberatan karena biaya operasional mereka seperti BBM, armada, dan gaji sopir juga ikut meningkat. Situasinya menjadi sensitif karena jika permintaan PT IMART tidak diakomodasi, ada kemungkinan mereka akan berpindah ke penyedia jasa logistik lain. Nah, sekarang dari sisi PT Trans Nusantara, tujuan utamanya yaitu mempertahankan kerjasama dengan PT IMART tanpa mengorbankan profit maupun keberlangsungan operasional. Jadi kondisi perusahaan PT Trans Nusantara saat ini adalah biaya operasional sedang meningkat seperti BBM, biaya perawatan armada, dan gaji supir. Nah, PT IMART adalah klien terbesar dengan volume pengiriman yang signifikan dan sangat rendah. Nah, dan kondisinya saat ini adalah kita tidak ingin kehilangan PT IMART. Berarti jika kita kehilangan adalah kita kehilangan pendapatan besar. Namun potongan 15% akan menekankan keuntungan perusahaan. Jadi strategi yang kami siapkan adalah menyusun data yang aktual, biaya operasional, dan margin keuntungan. Nah, setelah itu kita menawarkan alternatif solusi, misalnya potongan sebagian dari 8 hingga 10%, efisiensi pengiriman, dan melalui rute jadwal yang tetap, kontrak jangka panjang dengan harga yang khusus, dan yang terakhir adalah menentukan partner, yaitu best alternative to negotiation agreement, yaitu mencari klien baru jika memang kerja sama dengan PT IMART ini tidak bisa dilanjutkan. Dari sisi PT IMART, tujuan utamanya itu menurunkan biaya logistik. Agar apa? Agar margin keuntungan itu tetap terjaga di tengah kenaikan harga bahan bakar. Adapun kondisi dari perusahaan, yang pertama harga BBM yang tinggi menekankan profit. Yang kedua, logistik memiliki porsi besar dalam biaya operasional. Dan yang ketiga, PT IMART memiliki opsi untuk beralih ke penyedia logistik lainnya. Adapun strategi yang dipersiapkan yaitu yang pertama, mengumpulkan data pembanding tarif dari perusahaan logistik lain.
Yang kedua, menyusun argumen bahwa penurunan tarif itu dapat diimbangi dengan peningkatan volume pengiriman. Dan yang ketiga, menetapkan batas negosiasi maksimal 15%, namun tetap terbuka terhadap alternatif yang memberikan nilai tambah, misalnya efisiensi atau kontrak jangka panjang. Pada tahap ini, PT IMART menyampaikan bahwa mereka sedang mengalami tekanan margin, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar. Kondisi ini berdampak pada biaya distribusi dan operasional mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, PT IMART mengajukan permohonan potongan tarif pengiriman hingga 15% dengan tujuan menjaga stabilitas bisnis serta mempertahankan volume pengiriman agar tetap konsisten. Sementara itu, PT Trans Nusantara memberikan respon yang cukup terbuka. Mereka menyatakan bahwa mereka memahami situasi dan tantangan yang sedang dialami PT IMART. Namun di sisi lain, PT Trans Nusantara juga menghadapi kenaikan biaya operasional yang signifikan, sehingga pihak mereka tidak serta-merta memberikan potongan tarif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan kualitas. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah membangun suasana kooperatif dan terbuka antara kedua pihak. Dalam proses negosiasi ini, PT Trans Nusantara menyampaikan bahwa permintaan penurunan tarif sebesar 15% dinilai cukup berat. Kenapa? Karena hal tersebut berdampak pada kemampuan operasional perusahaan yang disebabkan oleh biaya bahan bakar, perawatan armada, dan kebutuhan operasional yang semakin meningkat. Sebagai bentuk solusi dari PT Trans Nusantara, mereka menawarkan alternatif seperti penyesuaian tarif dalam kisaran 8 hingga 10%. Selain itu, mereka juga bersedia melakukan pengaturan ulang dan efisiensi rute pengiriman agar biaya dapat ditekan tanpa mengurangi mutu layanan. Tidak hanya itu saja, tambahan potongan harga dapat diberikan apabila PT IMART sepakat memperpanjang masa kontrak kerja selama 2 tahun. Sebagai nilai tambah, PT Trans Nusantara juga menawarkan fasilitas layanan bonus seperti sistem real-time tracking untuk memudahkan pemantauan pengiriman secara langsung. Nah, sementara dari pihak PT IMART, mereka menegaskan bahwa langkah penghematan biaya logistik merupakan hal yang harus dilakukan, terutama karena kenaikan harga bahan bakar yang memberikan dampak besar pada struktur biaya perusahaan. Namun, PT IMART tetap menekankan bahwa meskipun ada penyesuaian biaya, kualitas layanan pengiriman tetap harus dipertahankan agar kinerja distribusi ke konsumen tetap optimal. Jadi pada tahap ini, kedua pihak sama-sama menyampaikan kepentingan dan keterbatasan mereka masing-masing. Fokusnya adalah untuk mencari solusi tengah yang memungkinkan efisiensi biaya, namun tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan kerjasama.
Jadi sekarang kita memasuki tahap kesepakatan dan juga diskusi. Setelah melalui proses diskusi dan evaluasi terbuka antara kedua pihak berupaya mencapai kesepakatan bersama. Dan juga kesepakatan ini hingga sekarang belum tercapai, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pola-pola ataupun poin-poin yang belum disepakati. Apabila negosiasi ini juga tetap menemui jalan buntu, hal ini bisa dijadikan dasar untuk evaluasi ulang strategi dan segala macam evaluasi negosiasi dan juga pola komunikasi kedua belah pihak, terkhusus untuk kedepannya. Baiklah, itu dia simulasi negosiasi antara PT Imar dan juga PT Trans Nusantara. Dari kasus ini kita belajar bahwa negosiasi itu bukan siapa yang menang, tapi bagaimana kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan juga win-win solution. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, dan terima kasih yang telah menonton. See you next video. Semoga menginspirasi kalian semua. Bye.